Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 riset operasi kelas A akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Prota, yaitu untuk membuat contoh soal yang bisa dikerjakan menggunakan metode linear programming dengan minimal 2 variabel dan 3 kendala. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan soalnya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kita, yaitu yang pertama ada Satria Bilvanararia dengan IMAHIR 1052, lalu ada Haikal Nuril Abid dengan IMAHIR 1058, lalu ada saya sendiri Jitro Sultan dengan IMAHIR 1064, lalu ada Farik Abdi Manaf dengan IMAHIR 1069, dan Muhammad Haikal dengan IMAHIR 1092. Oke, baik, mari kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu akan saya bacakan. Di suatu kota terdapat 2 toko langganan Farik yang berjualan setiap harinya. Toko Mangsa Bai A mampu berjualan 60 porsi telur crispy dan 36 porsi telur bakar dengan waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Keuntungan didapatkan dari penjualan tersebut untuk toko Mangsa Bai A sebanyak 1 juta rupiah. Sedangkan toko Mangsa Bai B mampu berjualan 48 porsi telur crispy dan 72 porsi telur bakar dengan waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Dengan keuntungan didapat dari penjualan tersebut untuk toko Mangsa Bai B adalah 2 juta rupiah. Tetapi bahan baku yang digunakan untuk membuat menu tersebut tidak selalu tersedia. Maksimal porsi yang dapat dijual untuk telur crispy adalah 240 porsi dan untuk telur bakar adalah 180 porsi. Dengan toko-toko tersebut buka selama 15 jam per hari. Dari pusat Mangsabai terdapat beberapa persyaratan, yaitu selisih penjualan telur crispy tidak boleh dari 36 porsi. Bagaimana cara mengatur penjualan kedua toko Mangsabai ini untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal? Untuk contoh soalnya seperti itu, dan untuk penjelasan dari contoh soal kita akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk tabel dari persoalan yang telah kita buat. Nah, jadi dari persoalan tersebut dapat dirubah menjadi tabel seperti berikut, yaitu menu dan waktu operasi, yang lalu selanjutnya mangsa by A sebagai variabel X, mangsa by B sebagai variabel Y, dan maksimum porsi. Nah, lalu di sini pada row pertama yaitu telur crispy. Nah, di sini dihitungnya menggunakan perlusin, maka dari 60 itu dirubah menjadi 5 pada mangsa by A, lalu pada mangsa by B menjadi 4 lusin dengan maksimum porsi yaitu 20 lusin. Nah, lalu selanjutnya ada telur bakar yang juga memiliki satuan per lusin. Pada mangsa by A itu terdapat 3 lusin, mangsa by B 6 lusin, dan maksimum porsi yang dapat dijual yaitu 15 lusin. Nah, untuk waktu operasional yang dibutuhkan yaitu untuk mangsa by A selama 5 jam dan mangsa by B selama 6 jam dengan lama buka toko tersebut yaitu 15 jam dalam seharinya. Nah, di sini juga terdapat tabel row keuntungan dalam satuan juta, yang mana mangsa by A dapat mendapatkan 1 juta keuntungan, mangsa by B 2 juta keuntungan. Nah, namun di sini yang menjadi pertanyaan adalah berapa maksimum porsi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, mungkin bisa di-scroll. Nah, dari tabel tersebut dapat diubah menjadi bentuk fungsi seperti berikut, yaitu untuk keuntungan maksimumnya dapat menjadi sebuah fungsi Z sama dengan X ditambah 2Y. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi kendala pertama yaitu 5X ditambah 4Y
kurang dari sama dengan 20. Lalu selanjutnya yaitu ada 3x ditambah 6y kurang dari sama dengan 15. Lalu selanjutnya yaitu 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 15. Lalu selanjutnya yaitu selisih dari telur crispy dengan telur bakar, yaitu x min y kurang dari sama dengan 3. Dan untuk ini tambahan yaitu secara realita realita. Nah, penjualan itu tidak mungkin minus untuk porsinya. Jadi di sini kita tambahkan x lebih dari sama dengan 0 dan juga y lebih besar lebih dari sama dengan 0. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya dari fungsi tersebut, kita akan mencari batas daerah penyelesaian dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk yang pertama ada fungsi yang tadi, yaitu 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Dan untuk yang pertama kita akan mencari titik potong sumbu x dari fungsi tersebut. Nah, untuk mencari titik potong sumbu x, maka kita perlu mengubah nilai y menjadi 0. Nah, di situ ya seperti biasa kita menerapkan rumusnya dengan y sama dengan 0, yaitu 5x ditambah 4 kali 0 sama dengan 20. Maka 5x sama dengan 20. Jadi x sama dengan 4. Maka titik koordinatnya adalah 4,0. Jadinya kita akan mencari titik potong sumbu y dari fungsi tersebut. Nah, kebalikan dari yang tadi, maka kalau mencari sumbu y, kita perlu mengubah nilai x menjadi 0. Nah, maka 5 kali 0 ditambah 4y sama dengan 20. Maka 4y sama dengan 20 dan y sama dengan 5. Nah, jadi koordinat dari y adalah 0,5. Nah, lalu untuk selanjutnya fungsi yang kedua, sama seperti yang tadi, itu potong sumbu x, maka y sama dengan 0. Kemudian 3x ditambah 6 kali 0 sama dengan 15. 3x sama dengan 15. Maka x-nya adalah 5. Dan untuk y, 3 kali 0 ditambah 6y sama dengan 15. 6y sama dengan 15, maka y-nya sama dengan 2,5. Nah, untuk batas daerah penyelesaian fungsi 5x ditambah 6y kurang dari sama dengan 15, maka untuk titik potong sumbu x-nya, 5x ditambah 6 kali 0 sama dengan 15, maka 5x sama dengan 15. Dan juga x-nya adalah 3. Dan untuk titik potong sumbu y, 5 kali 0 ditambah 6y sama dengan 15. 6y sama dengan 15, dan maka y-nya sama dengan 2,5. Kemudian ada fungsi yang terakhir, yaitu x kurang y kurang dari sama dengan 3. Maka titik potong sumbu x dari fungsi tersebut adalah x kurangi 0 sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3. Dan untuk y-nya sama dengan 3 juga. Maka, min 3 itu ya. Maka untuk y-nya sama dengan min 3, dan di mana itu tidak memenuhi syarat, yaitu y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi untuk titik maksimal tadi udah dijelasin oleh Nuril, itu Z sama dengan X tambah 2Y. Itu rumusnya. Jadi untuk keuntungan maksimumnya itu kita lihat di titik 3,0, kita masukkan ke rumusnya. 3 ditambah 2 kali 0 sama dengan 3 juta. Terus yang untuk 2,5 itu juga kita masukkan, jadi 0 tambah 2 kali 2,5 yaitu 5 juta. Nah, dari mana keuntungan maksimum ini kita cari lewat GeoGebranya ini, lewat fungsinya. Nah, tadi fungsi-fungsi yang udah dijelasin oleh Nuril kita masukkan
Jadi ada 3X plus 6Y kurang dari 15, itu warna kuning, dan daerah yang di... Oke. Terus ada juga fungsi 5X plus 6Y kurang dari 15, ada fungsi X min Y kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Nah, terus mungkin scroll ke bawah. Nah, kalau kita lihat daerah yang diarsir oleh seluruh fungsi itu ada di segitiga paling bawah itu. Scroll lagi. Nah, itu koordinat-koordinatnya kita masukkan ke fungsi untuk mencari keuntungan maksimal, yaitu X tambah 2Y tadi. Gitu. Ya mungkin untuk tambahan atas. Nah, untuk pengecekan daerah yang diarsirnya itu dapat dilakukan dengan cara memasukkan angka X dengan Y-nya itu dengan angka 0 agar lebih mudah. Nah, contohnya itu untuk yang fungsi A, apabila X dan Y-nya dimasukkan 0 kan, maka menjadi 0 kurang dari sama dengan 15. Nah, maka persamaan tersebut kan benar. Jadinya yang diarsir itu yang ke arah 0. Dan setelah dicek semua, dari semua fungsi tersebut itu mengarah ke 0. Jadi yang diarsir adalah daerah yang sudah dijelaskan oleh Satria Belva tadi, yang mana yang telah diarsir oleh semua fungsi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh itu adalah sebesar 5 juta dengan cara menjual 3 lusin telur bakar pada kedua toko. Nah, angka-angka tersebut itu didapatkan dengan metode linear programming yang udah dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih pada kawan-kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.